Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Al-Fatihah ila wabarakatuh. sayyidina wa habibina syafi'ina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Thumma al-Fatihah khususan la ruh Syekh Shihabuddin Ahmad bin Hajar Al-Asqalani wa Syekh Nawawi bin Umar Al-Jawi wa Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Syekhul Mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fi dharaini amin. Wa an Abil Faidi Dinnun al-Misri wasmuhu Sauban bin Ibrahim wakila Al-Faidu ibnu Ibrahim wa abuhu kana naubiyan wa huwa auhadu waqtihi ilman wa wara'an wa halan wa adaban wa kana rajulan nahifan na'luhu hamratun laisa bi abyadul lihyah tuwfiya sanata khamsa wa arba'ina wa mi'atain. Kullu khaifin min syai'in haribun minhu ay paman khafa min adabin nari amila amalan yub'iduhu minha wa kullu ragibin bi syai'in talibun lahu ay paman ragiba fil jannati amala amilan yuqarribuhu ilaiha wa kullu anisin billahi mustauhisun bil khalqi wa binuskhatin mustauhisun an nafsihi wallahu a'lam bissawab. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sebelah kanan saya ada Ustadz Jarkasi, di sebelah kiri saya ada Pak Guru. Semua yang hadir, mudah-mudahan kita ini termasuk orang-orang yang diberi kemudahan untuk sampai kepada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita dapat nasihat dari seorang ulama yang alim dalam ilmu, bagus dalam adab, yang warok. Beliau bernama Zinnun al-Misri. Nama sebenarnya Sauban bin Ibrahim. Ada yang bilang Al-Faid bin Ibrahim. Dan bapaknya Zinnun al-Misri itu kana Naubian, itu berasal dari negeri Naubiyah. Wahwa, dan beliau ini Zinnun al-Misri hadu waktihi ilman wa wara'an wa halan wa adaban. Termasuk satu-satunya orang di zamannya yang alim dalam ilmu, wara' dan juga bagus dalam adab. Ini adab penting hadirin. Patokan orang punya ilmu kalau dia punya adab. Makanya kata Imam Hasan Al-Basri, man la adaba lahu ma'allahi wa ma'al khalqi la ilma lahu. Siapa orang yang gak punya adab kepada Allah dan kepada makhluk Allah,
Fala ilma lahu, nggak ada ilmu buat dia. Artinya walaupun orang itu kelihatan pinter, kalau nggak punya adab tetap aja dia orang bodoh. Ada orang kelihatannya nggak pinter tapi punya adab, berarti dia orang pinter. Makanya adab tuh penting. Di negeri kita ini adab sangat diajarkan. Anak muda manggil ke yang tuaan bang, kalau nggak abang Pak Haji, Kong Haji. Jangan sampai anak muda ngadepin orang tua, begitu ketemu kebetulan tuh orang tua udah haji, ngomongnya gini, dari mana lu Ji? Itu songong namanya. Songong itu. Biar kata dia titelnya berjejer SHMA MBA basket mania. Apa aja ada media, tapi nggak punya adab. Makanya perhatiin pertama, Allah, adab kita kepada Allah. Kalau kita sholat, adab kepada Allah, yang rapi baju kita. Walaupun sholat pakai kaos asal nutup aurat sah. Ada orang sholat pakai kaos doang nih, pakai sarung, pakai kaos. Selagi auratnya ditutup, di mana laki-laki auratnya mabaina surrah wa rukbah, dari dengkul sampai pusar, dari pusar sampai dengkul, batasannya itu. Dengkulnya ketutup, pusarnya ketutup. Dia sholat pakai kaos doang, sah nggak? Sah. Sarung, kaos, sah. Bahkan ada orang sholat cuman pakai sarung doang, nggak pakai kaos. Pusar ketutup, dengkul ketutup. Kalau bicara sah, sah nggak? Sah. Cuman jangan salahin siapa-siapa. Kalau ada yang ngomong begini, dia udah lama begitu. Nah, itu. Ibu-ibu kalau sholat semua ketutup kecuali muka sama telapak tangan. Mukenanya yang bagus. Mukena buat dipakai, bukan mukena mana terserah dah, mau kena kek, mau kagak kek, bukan tuh gitu. Ya kadang-kadang kan ada yang nanya, mau kena mana, mau kena, terserah mau kena deh, mau kagak kek. Jangan sampai ibu tuh kalau kondangan rapi, wangi, giliran ngadep Allah semau-maunya. Itu mau kena udah 3 minggu nggak dicuci, buluk lagi. Melihatnya udah nggak semenggah. Kita kadang-kadang ngadep makhluk rapi, ngadep Allah semaunya. Bawa bapak kalau kondangan rapi nggak? Rapi. Ke kelurahan aja perpanjang surat-surat, kadang-kadang rapi. Ngomong depan Pak Lurah juga tangan di depan, Pak Camat, apalagi depan menteri, apalagi depan presiden. Di belakangnya lo katain, ketemu lo cium tangan. Gitu. Adab kita diajarin. Ma'allah, adab kepada Allah. Wa ma'al khalqi, kepada makhluk Allah. Orang tua kita biar punya adab, rajin hadir ke majelis ilmu. Orang tua ngelawan mulu, apa yang dia dapat dari itu majelis? Berarti dia nggak beda, tanah kering, tandus, ditimpa hujan tetap kering. Berarti hujan tuh nggak ada manfaatnya buat si tanah. Yang bagus itu tanah tandus ditimpa hujan jadi subur. Hadir ke majelis ilmu, tadinya nggak tahu jadi tahu, tadinya kurang bagus adab jadi bagus adab. Berarti itu nggak beda, tanah kering ditimpa hujan jadi subur. Itu hujan ada manfaatnya. Hadir ke majelis ilmu berarti ada manfaatnya. Ini pulang ngaji orang tua nanya, dari mana lo? Ngaji pak. Nggak lihat emang saya bawa kitab. Begitu. Orang tuanya nggak boleh salah dikit, tuh nggak boleh pak begini. Tuh kalau abah begitu tuh neraka pak, neraka begitu aja. Dulu kita orang tua ngomong nunduk nggak berani. Sekarang orang tua sekarang ngomong, anaknya liatin lubang mulutnya. Dulu kita orang tua ngomong nunduk. Ada tamu, ada makanan nggak berani kita ngambil. Ya nggak? Kalau kita ngambil coba ada, ntar tamu pulang, habis kita dipecut. Orang tua malu seakan-akan kita kayak orang nggak pernah makan enak. Saking menjaganya tuh. Lewat depan orang tua permisi, begitu.
Kadang-kadang anak ditegur, sekarang jawabannya apa? Emang masalah buat lo? Begitu ya. Rata-rata yang disebut ulama, orang alim dalam kitab-kitab itu rata-rata adaban. Bagus dia punya adab selain alim. Bukan alim doang, bagus juga di dalam adab. Nah, termasuk nih Zinnun al-Misri yang nama sebenarnya Thauban bin Ibrahim, orang yang bagus dalam ilmu dan juga bagus di dalam adab. Zinnun al-Misri kasih nasihat kepada kita semua. Kata beliau begini. Beliau ini wafatnya tahun tufiya sanatan khamsa wa arba'ina wa mi'atain. Dia wafat sanata tahun khamsa 5 wa arba'ina 40 wa mi'atain 200. Berarti berapa ya? Lu merhatiin gak sih gua ngomong? Beliau wafatnya itu arba'ah khamsa wa arba'ina wa mi'atain 245 tahun Hijriah wafatnya daripada Zinnun al-Misri. Kata beliau begini, kullu khaifin min syai'in haribun. Tiap-tiap orang yang takut min syai'in daripada sesuatu, haribun, lari. Orang yang takut ame sesuatu pasti lari, menjauh. Anda itu takut ame macan, ngedeket menjauh. Jauh kenapa? Khaif, takut. Takut ame singa menjauh. Gak ada orang takut ame macan nyamperin. Kata temannya, udah gak apa-apa itu macan udah ompong. Bukan masalah ompong, kumisnya tetap serem kumisnya. Orang takut ame singa menjauh. Orang takut sama ular menjauh. Kadang amprokan ame ular dia kaget, dia teriak ular. Dia kabur, ularnya kabur. Kaget juga tuh ular, digentak begitu. Mungkin di semak-semak tuh ular istighfar kali, manusia begitu banget begitu. Orang takut sama manusia, preman dah, pasti menjauh. Orang tuh bengis, tegaan, pasti kita menjauh, nggak mau dekat sama yang begitu. Kenapa? Takut. Ada orang punya tato, kita takut deketin. Apalagi tatonya tulisannya jagal pasar, sebelah kanan jagal, sebelah kiri pasar. Kan serem tuh, jagal pasar. Begitu dibuka kaos ada terusannya, jagalah kebersihan pasar. Wah, kirain preman, katanya kuli. Apapun yang kita takut pasti menjauh, kata Zinnun al-Misri. Makanya ai paman khofa ditegesin nama Syekh Nawawi bin Umar al-Jawi. Kata Syekh Nawawi, yang dimaksud orang yang takut kepada sesuatu lari. Paman khofa min adabin nar. Siapa orang yang takut dengan adab neraka, amila amalan, maka dia akan melakukan satu pekerjaan, yubaiduhu minha, yang bisa menjauhkan dia daripada adab api neraka. Benar berarti itu takutnya. Ada yubidu, menjauh. Sama juga akrama yukrimu, memuliakan. Gitu. Ada yang aduh jauh doang. Tapi kalau ada yubidu, menjauh. Orang yang takut kepada Allah pasti dia akan lari, maksudnya kata Syekh Nawawi, dia akan lari menjauh daripada azab api neraka dengan cara mengerjakan pekerjaan yang menjauhkan dia dari neraka. Jadi kalau ada orang takut sama Allah, pekerjaan yang mengarahkan ke neraka, dia kagak demen. Bener tuh takutnya kepada Allah. Kalau kita kan kadang-kadang ngomong doang.
Lagi main judi ya ditanya, lu mau ke neraka gak? Oh gak gua, begitu. Padahal menang mulu. Lagi main judi ditanya, lu mau ke neraka apa kagak? Kalau mau gua doain nih, biar lu selesai dead langsung neraka. Walaupun lagi main, jangan begitu dong bang, kagak-kagak aja tuh. Padahal kerjaan lagi mengarahkan ke. Makanya kalau ada orang maksiat takut sama neraka, bohong tuh dia. Buktinya dia lagi nantangin neraka. Dan kalau dia ngaku takut sama Allah, bohong. Buktinya dia lagi nantangin Allah. Lagi nyawer ditanya, lo mau ke neraka gak? Tak dulu dah. Ini kira-kira nyawer biduan neraka surga? Ya kayak nyerempet begitu. Orang sekarang kan kalau bikin dosa itu ngelesnya pinter. Orang kalau bikin dosa ngelesnya pinter. Dulu masih zaman ada bajai, dia pinter ngelesnya kayak bajai. Sekarang bajai masih ada gak? Masih ya? Sebagian udah almarhum ya. Lagi nyawer, kalau ditanya, kenapa anda nyawer? Itu biduan bukan mahram. Oh saya niatnya gak nyawer, sodako. Begitu. Maling sapi. Iya maling sapi, kalau ditanya kenapa nyolong sapi? Saya nyolong tambang, sapinya ngikut. Bego. Orang lagi maksiat ditanya takut neraka, takut, bohong takutnya. Orang lagi maksiat ditanya kamu takut sama Allah, takut, bohong, mulutnya doang. Tapi yang sebenar-benarnya orang takut kepada Allah, kata Zinun Al-Misri, dia akan lari. Makanya kata Syekh Nawawi, buktinya apa? Orang yang takut sama Allah, amalan-amalan yang mengarahkan ke neraka, dia takut. Ibu-ibu lagi asik ngegosip ditanya, Bu mau ke neraka gak? Pasti berjamaah jawab, kagak. Gitu. Tapi itu kerjaan ngegosip, kerjaan kemana? Neraka, di akhirat, di sorga kagak ada yang gosip. Lagi siapa yang mau digosipin di sorga? Jangan gosip, cemburu aja gak ada. Kan adanya cemburu di dunia doang, ujian. Di akhirat mah sorga kagak ada cemburu. Ibu masuk sorga, suami masuk sorga, lagi ngobrol berdua, bidadari lewat, ibu malah nawarin, bang bidadari. Kata ibu, kata suaminya, putus sama lo. Iya, bidadari produk sorga, ibu-ibu dari luar sorga. Masuk sorga berarti bertarung dulu, otomatis lebih hebat dari bidadari. Cemburu mah di dunia doang, jalan sama suami bareng, naik motor. Ada perempuan cakep, suami nengok, ibu pasti ngomong, sekali lagi lu lihat, gue beset mata lu, gue beset mata. Jadi hadirin, pada saat kita hobi dengan pekerjaan yang Allah redho, berarti benar kita takut sama Allah. Pada saat kita masih hobi ngerjain apa yang Allah kagak demen, yang Allah nggak redho, yang setan redho, berarti bohong, kita ngaku takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal koreksi diri kita masing-masing dah. Bicara dosa, nggak ada yang bersih kita dari dosa. Bicara benar, siapa di antara kita yang paling benar? Nggak ada. Saya punya kelebihan, Anda punya kekurangan. Anda punya kelebihan, saya punya kekurangan. Masing-masing kita min plus. Makanya ada orang kaya soleh, hormatin. Ada orang miskin soleh, hormatin. Kita menghormatin karena kesolehannya. Orang kaya nggak soleh, nggak perlu kita menghormatin. Karena kadang-kadang kita orang kaya nggak doyan ibadah, kita hormatin. Kenapa? Ngelihat hartanya. Apalagi udah miskin nggak doyan ibadah, ya apek yang begitu. Udah di dunia keblangsak, di akhirat gembel. Itu nggak beda orang keling. Di dunia udah keling, nggak pernah wudu, nggak pernah sholat, nggak pernah wudu. Akhirnya di akhirat masuk neraka, gosong lagi kayak patat dangdang. Kapan bulenya dia? Doyan banget mie hitam kayaknya. Tuh.
Orang kaya ibadah hormatin karena sifat kesolehannya. Orang miskin hormatin. Miskin kagak ibadah, ya nggak perlu kita menghormatin sifatnya. Orangnya tetap kita istilahnya karena dia manusia. Cuman kadang-kadang kita lain. Orang kaya nggak doyan ibadah. Wah, yang penting kaya dah. Orang kaya mati aja kita sibuk tahlilan. Gerbangnya belum buka udah ngumpul kita. Akhirnya orang kaya buka gerbang nanya ada apa ya? Ah, bukannya tahlil nih, begitu. Giliran orang miskin aja udah mati, tahlil tar gitu, ya kan? Akhirnya semuanya bilang entar, yang datang cuma berlima, lampunya redup, sayup tuh tahlil kan begitu. Yang nggak taunya berkatnya gede-gede, nyesel yang nggak datang, wah tertipu gue, kan begitu. Wah yang dianggap kaya udah pada datang dah, kue kotak doang, kue 3, aqua gelas 1 kan begitu. Minta doanya panjang banget lagi kan begitu. Aduh. Lu ketipu lo, makanya main biar jauhan, jadi ngalamin. Gua kan udah ngalamin yang begitu. Makanya di Darul Islah tuh pesantren Abuya Ki Amir Hamzah nggak pernah tahu mana santri yang miskin, mana santri yang kaya. Orang tua santri yang kaya kiai kagak tahu, yang miskin kagak tahu. Kenapa? Sebab yang kaya ame miskin sama, kagak bayaran. Nyantren di Darul Islah bayar kagak, makan dikasih. Makanya kiai nggak tahu mana wali murid yang kaya, mana yang miskin. Yang miskin kagak bayaran, yang kaya kagak bayaran. Paling jajannya doang yang beda. Ya kalau makan ada tambahan dah, ayam sama rendang sama bakwan, kayaan dikit nih kirimannya gedean kan begitu. Kalau yang bakwan dari ringsek, nah ini nih yang bokean nih kan gitu. Biasanya agak murah bakwan ringsek kan gitu. Tuh kiai nggak pernah tahu. Tapi begitu kita datang mereka jadi alumni, saya diajak ke Bangka Belitung. Oh ternyata santri Darul Islah begitu jadi alumni banyak tuh yang bos lada, bos sahang. Di sana kan sebutnya sahang, lada hitam. Mobilnya buat ke sawah pakai mobil yang Ranger. Nah, kita di sini anggap mahal, di sana buat ke sawah. Coba, Fortunernya buat angkut kayu. Kalau kita di sini, masya Allah. Kadang teman kita yang mobilnya bagus kita numpang, siapa aja kita tegur, biar tahu kita naik mobil bagus. Padahal kita sendiri ya. Akhirnya yang punya mobil bilang ajak tuh, jangan norak dia. Begitu dia sendiri lebih norak. Nah, jadi itu hadirin, Zinnun Al-Misri ngingetin tuh ya, kalau takut amin neraka, khafa min adabin nar, amila amalan yub'iduhu minha. Bukti orang takut amin neraka, kata Senawi, di mana dia menjauhkan dirinya minha, daripada amalan pekerjaan-pekerjaan yang mengarahkan ke neraka. Yang kedua, wa kullu ragibin bisai'in talibun. Kata As-Zinnun Al-Misri, siapapun orang yang takut, yang menginginkan bisai'in kepada sesuatu, talibun, mencari. Orang kalau menginginkan sesuatu pasti mencari, ailahu, ai paman rogiba, kata saya Nawawi, paman rogiba fil jannati amila amalan yuqarribuhu ilaiha. Kalau yang pertama kan siapa yang takut kepada sesuatu lari. Yang kedua kata Zinnun Al-Misri, siapa yang pengen sesuatu pasti mencari. Makanya saya Nawawi yang jelasin, paman rogiba fil jannah, siapa yang pengen surga, maka amila amalan, pasti dia ngerjain pekerjaan yuqarribuhu, yang mendekatkan dia minha ay minal jannah, yang mendekatkan dia daripada surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita nih masuk surga karena Allah redho. Makanya apapun pekerjaan yang bikin Allah redho kita kerjain.
Dan Allah itu innallaha la yukhliful mi'ad. Allah nggak bakal menyalahi janji. Orang yang tangguh ibadah, Allah redha surga. Dan janji Allah nggak tepat, pasti tepat. Cuman kadang-kadang kita lebih percaya janji manusia yang belum tentu tepat. Ini kalau saya jabat nih, pokoknya beres dah. Di mana bumi saya pijak, di situ tempatnya saya jual. Harusnya kan di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Tapi kalau pemimpin yang serakah lain, di mana bumi saya pijak, di situ tempatnya saya jual. Kita jalan sama teman-teman kita bilang, tenang lo, ntar gue traktir. Wah, percaya banget, yakin. Padahal belum tentu di perjalanan teman kita ingat sama kita. Walaupun jalan bareng, begitu sampai di restoran, Allah bikin lupa. Dia masuk restoran, dimakan, kita nungguin di luar, nggak disuruh-suruh masuk. Allah bikin lupa, akhirnya udah kenyang. Wah, ini teman kita belum makan. Pas diliatin, udah setengah kelenger kan begitu. Wah, udah sekarat nih. Akhirnya makan kagak di kupingnya, la ilaha. Tapi Allah nggak pernah nggak nempatin janji. Dan Allah banyak kasih nikmat kepada kita. Allah nggak minta apa-apa dari kebaikan yang Allah kerjain. Cuman Allah nyuruh kita sholat, kadang-kadang pada ogah. Kurang apa sih? Semua wahyu pakai perantara, kecuali sholat kagak. Makanya urusan sholat jangan main-main. Kalau punya kodok yang belum dikerjain dulu banyak ninggalin sholat, mau sengaja nggak sengaja kodok. Wah, San, banyak banget saya nih. Ya cicil. Kayaknya umur saya nggak cukup, San. Ya mendingan lu cicil daripada nggak sama sekali. Ya kan? Pelan-pelan cicil. Sebelum subuh misalnya kodok subuh. Ya kan? Atau enggak habis subuh mau kodok subuh boleh, yang nggak boleh kan sholat sunnah. Sebelum johor kodok johor, ntar sholat johor adaan, ntar habis johor kodokan lagi. Sebelum asar kodok asar, ntar sholat asar adaan, habis asar kodok lagi tuh asar, boleh aja. Cicil-cicil, jangan ninggalin sholat banyak per hari 100 rakaat, jengkang lu kan begitu. Tarawih aja 23 banyak yang komplain, ya kan? Kadang-kadang ngelihat imam, daftar imam depan masjid, begitu baca pulang dia. Ditanya lu nggak jadi tarawih? Ah, imam Jakarta Solo. Maksud lu ekonomi? Apaan ini? Lama begitu. Itu 20 tarawih, 3 mau witir, ya kan? Iya. Padahal makmum tinggal terima beres, yang capek kan imam. Sama Bilal. Iya, sama Bilal. Bilal salam telat dikit, makmum yang lain duluan udah terancam tuh Bilal. Apalagi nggak hafal dia, kertasnya jauh kan begitu. Akhirnya dia salah baca, Amirul Mukminin Umar bin Khattab kayu jadi. Umar bin Khattab jadi Khattab, jadi Umar anak kayu. Imam capek, waladhalin amin. Imam mikir tuh suratnya apaan lagi nih, kan begitu. Makmum terima beres, makmum tinggal amin gitu. Ada yang sinis banget, amin gitu. Tinggal baca Fatihah. Apalagi kodok sekaligus, pelan-pelan. Yang bagus bagaimana? Sholat sunnah apa kodok? Kodok wajib. Sunnah mah sunnah, jangan dianggap remeh cuman. Sunnah mah wajib, buatan wajib. Kodok terus. Itu Ramadan, hati kita lagi bersih-bersihnya. Kalau emang bulan-bulan biasa kita kodoknya macet-macet, bulan Ramadan tuh usahain sehari 5 waktu kodok. Hari besoknya 5 waktu lagi. Jadi yang lain sholat 5 waktu, kita 10 waktu. Gitu kesannya, ya kan? Yang lain sholat zuhur 4, kita 8. Kodok. Kalau belum dikodok,
Sampai kapanpun utang. Tenang, ntar angkat dia beras. Itu kan yang sakit dia nggak sadar sama sekali kewajiban sholat masih ada. Ikhtiyat ulama, yaudahlah, kudiannya nggak apa-apa selain kodok puasa, kodok sholat. Karena ada yang kondisinya nggak sadar, nggak bisa sholat tapi masih ada kewajiban. Nah, kalau sengaja-ngaja mau kodok, ya kalau dengan beras aja jadi ke sorga, orang kaya pada masuk sorga duluan. Ya nggak usah sembahyang, beras banyakin kan begitu. Ya nggak, yang lain pakai dorongan roda, dia pakai kontainer, ya kan? Punya kapling pada di sorga dia. Kagak begitu hadirin. Nah makanya anak-anak kita ingetin tuh wajibnya sholat, puasa yang ditinggal kodok wajib. Anak kita yang udah pada perawan, ingetin kodok. Cicil di waktu Ramadan gak puasa berapa hari, karena 7 hari. Ramadan cicil, di luar Ramadan cicil, Senin Kemis. Selesai gak nyampe setahun. 7 hari bentar, males aja banyak alasan. Hidup ini kita kadang-kadang banyak alasan mulu. Ngaji yuk, ntar lah gue belum kerja, pusing kepala gue. Itu alasan. Begitu udah kerja, ngaji yuk, capek banget gue, lembur mulu kantor. Tuh, tadi alasannya nggak ngaji karena belum kerja. Sekarang udah kerja alasannya capek. Tuh. Ntar dia lagi bengong di rumah. Nah sekarang lu santai nih, ngaji yuk. Gue bukan santai, baru mau dipecat masih kaget gue. Alasan banyak aja udah. Tapi begitu malaikat maut datang, kalau malaikat maut Israel datang tuh silakan ada alasannya. Kira-kira diperpanjang apa dibetot kan gitu. Nggak mungkin Israel datang begini, Israel kan nggak, sikat langsung. Ya. Ada orang mau dicabut malah nyanyi, Tuhan berilah aku hidup satu kali lagi. Kata Jibril, kata malaikat, wah virgin ini lagunya kan gitu. Ya, malaikat nggak kalah, diingat lagu Ungu, pernahkah kau merasa, langsung Ini maaf ya kalau ngajinya kadang-kadang ada guyonnya biar nggak ngantuk. Sebab kita ini ngaji ya Allah godaannya banyak. Inti mau hadirnya udah bagus banget, ya kan? Orang nggak mungkin bisa ngerjain kebaikan kalau Allah nggak redo. Karena Allah redo makanya bisa ngerjain kebaikan. Maka pada saat kita bisa ngerjain, niatin juga yang dicari redonya Allah. Bisa sholat, bisa ngaji, bisa puasa, bisa hadir ke majelis ilmu karena Allah redo. Kalau Allah nggak redo nggak mungkin kita demen sama kebaikan. Maka pada saat kita ngerjain kebaikan, niatin yang dicari redonya Allah. Dan kalau kita berbuat baik nggak dibalas, jangan marah. Resiko orang baik dihina. Orang baik kadang-kadang dianggap musuh, yang ngajak maksiat dianggap kawan. Tuh, temen ngajak sholat, lu ngatur gue mulu. Padahal dia ngajak ke surganya Allah. Temen ngajak maksiat, kan ngajak ke neraka Allah. Kita anggap kawan yang begitu. Musuh kita anggap kawan, kawan kita anggap lawan. Ntar di akhirat baru ketahuan siapa yang benar-benar kawan kita. Baru kita nyesel di situ. Orang main judi berempat, mati atuh katanya kawan. Yang 3 tuh ngomong gini, wah dia mati lagi main judi mau kita ya. Sialan, kata temennya sialan ngape? Ya matinya lagi maksiat, pasti digebukin di sono kan sialan ngomong begitu. Itu teman main, katanya CS, katanya Sohib. Yang satu bilang ya udahlah supaya lebih ringan. Kita baca Fatihah ya, kata yang 2 ala nyasat digebukin juga. Fatihah juga Fatihah kita juga belum tentu nyampe, mengapa? Ya kita lagi begini kotor. Sadar. Oh. Katanya CS. Temennya mati diceritain yang serem-serem. Hah? Orang udah meninggal diceritain yang serem-serem. Apalagi udah dikubur diceritain yang serem-serem, kesian tuh dia. Kalau orang baik silahkan ceritain. Uzkuru mahasina mautakum, sebutin kebaikan orang yang mati di antara kamu. Temen ngaji, ya Allah dia meninggal ya,
dulu rajin banget ngaji sama kita, silakan tuh makin dapat nikmat kubur. Ini lagi maksiat diceritain mulu, lewat di kuburin ngomong nih bandar nih begitu. Lu tau dari mana? Gue kalah mulu sama dia. Wah kalau dia main gak ada yang menang udah. Untung dia tewas. Begitu untung dia tewas. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, hadir ke majelis ilmu, nasehatin diri kita masing-masing. Bukti kita menginginkan sesuatu, kita cari. Beras itu kita butuh, nggak ada di Jakarta habis, adanya cuma di Cirebon, pasti kita akan ke Cirebon. Walaupun sampai Cirebon belum tentu kebagian beras, bisa jadi sampai Cirebon udah habis. Kenapa tetap kita ke Cirebon? Butuh, karena kita butuh redonya Allah. Maka apapun pekerjaan yang mendatangkan redonya Allah kita demen. Baca Quran kita demen. Nggak demen paksain. Kebaikan tuh kudu dipaksa. Kalau belajar karakter building, wah bisa juga. Itu kalau belajar karakter building dipaksa. Kebaikan tuh kudu dipaksa. Terpaksa. Akhirnya terpaksa ngerjain. Nanti terasa, merasa. Tuh. Kebaikan kalau nggak dipaksa susah. Nih duduk majelis ilmu habis maghrib di Masjid Riyadul Abidin, kalau nggak dipaksa susah, kita paksain lawan nafsu kita. Sebab yang namanya nafsu tak bahak, wa turidu tidak. Ogah diajak taat, senang diajak maksiat. Kita kalau kebaikan entar mulu, entar. Bayang Jumat nggak buat duit, entar kalau gue udah kaya. Kalau baru mati. Beli rokok sanggup, kotak amal nyerah, kan begitu. Jadilah laki-laki sejati, hadapi kotak amal. Bahwasanya kau laki-laki jantan, kotak amal masih jauh, udah ngelirik aja, cepetan dong kesini, begitu. Kata temennya, ngapa sih lu ngeliatin kotaknya, nafsu banget gue, kan begitu. Ini kadang-kadang kotak mendekat merasa terancam, iya makin deket. Akhirnya udah deket dia merem, lewat kan begitu. Tuh kita tuh. Kebaikan kalau nggak dipaksa susah, dipaksa terasa, merasa. Walaupun dipaksa terpaksa. Kalau dipaksa terpaksa, tapi terasa, merasa. Anak kita nih nggak disuruh sholat, susah. Suruh sholat, terpaksa di ngerjain, marah-marah. Nah, tapi usoli juga, soli, biarin. Nanti dari terpaksa udah kebiasaan terasa. Ninggalin gak enak. Tapi kalau kita diemin aja udah kesian. Kadang-kadang anak baru tidur jam 4, jam 5 subuh. Kalau ngikutin kesian. Baru tidur jangan dibangunin, sianan. Tapi kalau bicara hukum dia mesti sholat subuh, bangunin. Saya mau tanya Bapak Ibu, anak baru tidur jam 4, jam 5 subuh. Kalau bicara kesian kita gak bangunin, kalau bicara hukum bangunin. Seandainya rumah itu kebakar, kira-kira anak ini dibangunin apa kagak? Bangunin. Alasan apa? Wah takut gosong, kebakar. Itu kalau dia rumah kebakar, yang dihadapin api neraka, api dunia. Kalau dia nggak sholat, yang dihadapin api neraka, api dunia. Lebih dahsyat mana neraka sama dunia? Neraka. Kenapa giliran anak kita nggak sholat ngadepin neraka, kita diemin aja? Mana bukti sayang kita? Alasannya kasihan. Kalau kasihan bangunin, jangan sampai dia ngadepin api neraka. Buktinya rumah kebakar kita bangunin, karena kita takut dia gosong. Lu ngerti gak gue ngomong gini? Kadang-kadang Anda itu capek, jalan aja susah, apalagi lari. Buat jalan aja susah, lagi capek banget, apalagi lari. Otomatis gak bakalan sanggup lari. Tapi diubur anjing gimana? Mau gak mau gak? Lari. Orang capek kayak apa, jalan aja susah, apalagi lari. Tau-tau anjing nguber, mau gak mau dia lari. Kadang-kadang tembok dilompatin, habis lompat baru mikir, wah sanggup juga gue ya. Tuh begitu juga kebaikan. Paksa.
Nggak beda kayak diuber anjing. Mau nggak mau lari. Kebaikan kalau kita paksa mau nggak mau. Kita nih pelit, nggak maksa jadi pemurah, pelit terus sudah. Awet pelitnya, istiqomah. Jangan duitnya dakinya orang dibagi. Istiqomah pelit Kita malas sholat, udah terus. Kalau nggak dipaksa, males. Kita malas baca Quran, nggak bakalan baca kalau nggak dipaksa. Anak kita nggak bakalan mau hadir ke majelis ilmu, nggak bakalan mau belajar ilmu Quran, nggak bakalan mau belajar ilmu tauhid, fikih kalau kita nggak paksa. Dulu masih kecil kita dipaksa sama orang tua tuh, bis maghrib, deras dari Alhaakumut Takasur sampai An-Nas, ya kan? Walaupun lagi baca surah Wailul likulli humazatil lumazah, kayak begitu, ya kan? Alladzi jama'a mala wa addada yasabu annama lahu ahlada gitu. Kalla la yumbazanna bil hutama, girang dia. Nggak apa-apa, biasain. Kadang-kadang baca habis maghrib, habis deras baca wabadu fa inna walhamdulillahi qad radina billahi robba. Kalau nggak dipaksa sama orang tua kita, nggak mau kita baca. Tapi karena dipaksa sampai sekarang masih keingetan. Baca sifat 20 kalau nggak dipaksa susah. Wujud kidam baqa mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyah qudrat iradat ilmu haya sama basar kalam qadiran muridan aliman hayan sami'an basiran mutakallima. Kalau nggak dipaksa nggak baik. Makanya kebaikan paksa lawan. Yang namanya nafsu sekali lagi tak baha ogah diajak taat, wa turidu diddaha seneng diajak maksiat. Ngaji sebentar ngantuk, coba main HP. Kadang-kadang diketawa sendiri. Duduk berdua, dua-duanya main HP. Nggak kenal tuh, di dunia itu nggak kenal. Kayak orang autis. Ngelihat TikTok kuat berjam-jam. Ya. Karena tuh nafsu demen. Makanya dibikin anteng. Tapi sholat, ngaji, hadir ke majelis ilmu, sodako, tetangga lapar kita bela, itu kan setan kagak demen, makanya dibikin berat. Ya gampang dah, Ramadan ngadain buka puasa bersama, kadang-kadang kita bawain semau-maunya ke masjid, ke musola. Padahal di rumah kita makanan enak-enak. Oh, menjelang maghrib apa aja kita beli, ada tuh duitnya, ya kan? Kolak, es buah, bakwan, apa aja dibeli. Orang dari Johor dia udah ngeliatin taplak meja gambar buah, enak kayak buah. Tapi begitu maghrib, kira-kira banyak kayak yang dimakan? Agak nafsu doang, nafsu. Kena minum air putih, teh manis, korma, nasi dah sepiring setengah, gitu. Ya gak, ini orang pegang pacul nih. Begitu kita makanan banyak kita beli, maghrib makan gak semuanya, sekedar udah kenyang, nafsu doang. Makanya maghrib kalau keluar ngelihat jajanan apa aja enak, mau beli ini, mau beli ini, mau beli ini. Suami istri jalan ke bazar, istri seneng beli ini, suami sak napas, gitu. Sak napas suaminya. Orang beli ini, kok jadi banyak keluar duit, sampai rumah gak dimakan. Kadang-kadang kolak sampai sahur. Ya gak, dilihat-lihatin lagi 6:30 ntar pagi itu kolak. Liatin lagi kan begitu. Itu nafsu. Dan malam itu kalau lagi puasa, kayaknya jarang makanan ngelambai-lambain tangan dia. Kalau siang, ya itu nafsu. Kambing aja makan kedebong kita lihat enak. Bulan puasa. Enakan kambing ya nggak puasa begitu. Lalu mau jadi kambing. Jadi kembali paksa kebaikan.
Maka kalau kita paksa, maka kita akan amila amalan yuqarribuhu minha. Bisa mengerjakan amalan yang mendekatkan diri kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kata Zinun Al-Misri kasih nasihat, wa kullu anisin billah. Siapa orang yang udah merasa senang, terhibur bersama Allah, mustauhisun bil khalqi, maka dia menghindar dari makhluk. Maksudnya nggak demen banyak berbaur, nggak pengen tahu urusan orang, nggak kepo. Orang kalau udah asik bersama Allah, dia nggak sibuk dengan makhluk. Ada orang berhajat dia tolongin, nggak ada yang berhajat dia asik bersama Allah. Kalau kita kan lain, kadang-kadang pengen tahu aja urusan orang, ya kan? Orang bangun rumah kita curiga, habis bangun rumah dibeli mobil, kerjanya biasa aja, tapi kok bisa begini dia? Rumahnya bangun keren, mobil, nggak lama beli motor, temennya nyaut, dia emang biasa, cuman tiap malam suka keluar, kadang-kadang pantatnya digesek-gesek di tembok, nah, jadi suuzan lu sama orang kaya halal lu kata ngepet kan begitu. Itu karena kita sibuk dengan makhluk, merhatiin mulu, kepo jadinya, mau tahu aja anak lu kuliah di mana gitu. Ya anak gua kuliah di UI jurusan ekonomi, kok kerja di bengkel gitu, mau tahu aja. Ya kan jurusan ekonomi, ngapain di bengkel? Harusnya tadi dia STM aja. Nah, ngapain dia ngongkosin lu yang sibuk? Itu dia usaha sukses banget. Iya. Padahal cuma keluaran SD. Iya, keluaran SD, nggak nyangka SD doang ya begitu. Itu benar gak sih usahanya? Begitu. Seakan-akan yang mesti sukses tuh yang sarjana, yang SD, keluaran SD nggak boleh sukses. Yang ngatur rezeki Allah. Belajar mah kewajiban. Anda itu belajar SMP, sanawiyah, aliyah, kuliah, kewajiban untuk ilmu. Nanti mau jadi apaan terserah Allah. Kalau semua yang nyantren harus jadi kiai, bagaimana tuh yang nyantren nggak keluar jadi kiai, keluar nggak jadi kiai? Kan nggak mesti. Keluar pesantren jadi pedagang, ada yang kerja di kantor, ada yang ngegrab, ya kan? Ada yang kawin mulu, ada yang jadi kiai. Nggak mesti, cuman kewajiban kita belajar, nuntut ilmu wajib. Makanya anak saya tes UI nggak lulus, nangis. Saya bilang, kenapa lu nangis? Kakak kenapa nangis? Gak dapet UI. Lah Abi dulu nggak kuliah, itu kata gitu. Parahan Abi sama kakak. Udah emang kalau udah nggak dapet udah ikhtiar udah. Mau tes di mana lagi? UIN. Saya anterin. Waktu di UI saya nganterin. Begitu di UIN saya anterin. Berapa hari kak? Sehari udah tes. Saya tungguin di warkop. Begitu keluar, bagaimana kak? Soalnya gampang semua Bi, kecuali satu yang aku ragu. Wah kalau gitu lulus. Belum tentu Bi, kalau Abi lo ngomong biasanya manjur gitu. Ternyata lulus. Tuh dia baru tahu keramat bapaknya, kan begitu. Nah, kewajiban kita nuntut ilmu, jadinya apa terserah. Jangan kaget kalau orang cuman keluaran SD dia nggak punya duit buat nerusin, kalau jadi pengusaha. Yang kuliah pada jadi karyawannya. Emang Allah boleh ngatur, ya kan? Orang hitam di Amerika dihina mulu, akhirnya yang kuat-kuat jadi juara tinju orang hitam. Muhammad Ali, Mike Tyson. Muhammad Ali masuk Islam, Mike Tyson masuk Islam. Apa nggak malu tuh Amerika menghinakan orang-orang hitam? Untung kita hitam kagak, putih kagak. Jadi nggak ada yang berani hina kita, ya kan? Ya kan, orang putih kan enak, orang hitam. Lah kalau kita sawo mateng kagak enak. Nah itulah orang yang udah asik bersama Allah, nggak sibuk dia dengan urusan manusia. Ada yang berhajat dia tolongin, nggak ada, udah dia asik bersama Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin, kita hidup di dunia pasti ngadepin ada yang enak, ada yang enggak. Ya kan, berusahanya kita, sebanyak-banyaknya orang yang benci kita, pasti ada yang suka.
Sebanyak apapun orang yang suka sama kita, pasti ada aja yang benci. Tuh, kita berusaha agar orang benci kita, tetap aja ada yang suka. Kita pencitraan supaya orang suka sama kita, ada aja yang benci. Jadi kalau ada orang banyak suka sama kita, jangan jadi angkuh. Orang banyak yang benci sama kita, jangan jadi runtuh. Sebab sebanyak apapun yang benci sama kita, ada yang suka sama kita. Pada saat sebanyak apapun yang suka sama kita, ada aja yang benci sama kita. Mata dibalut cinta yang jelek jadi indah. Mata dibalut benci yang tampak kejelekan belaka. Kalau orang udah demen sama orang, cakep terus. Jangan senyum, kentut aja kita bilang cakep. Tapi kalau kita udah gede sama orang, jangan kentut, senyum aja kita kata jelek. Apalagi dia kentut, kita bilang dasar emang pantatnya kagak sekolah begitu. Padahal nggak ada. Kita dengar pantat daftarin sekolah, karena kita udah benci sama orang. Kita hidup bermasyarakat pasti nemuin. Kalau nggak pengen nemuin yang begitu, bikin rumah jangan di tengah kampung, tengah kober. Itu nggak ada yang ngomongin kita dah. Pintu belakang kita buka, tenang tetangga kita. Ya kan? Jendela kiri kanan kita buka, tenang tetangga kita. Pintu depan tenang, karena kita bikin rumahnya di tengah kober. Selagi kita bikin rumah tengah kiri kanan makhluk hidup, pasti ada aja dah. Nah itulah, makanya kita asiklah bersama Allah. Karena Allah zat yang maha hidup, gak pernah mati. Allah yang menciptakan makhluk min wujud, min adam ilal wujud, dari gak ada kepada ada. Wabil aksi, sebaliknya, min wujud ila adam, dari ada kembali tiada. Wallahu alam bisawab. Udah azan ya, Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.